حي على الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat rahimahullah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan dan memberikan kita segala nikmat, rahmat dan taufiknya. Di mana pada siang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk menunaikan salah satu ibadah agung, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas segala nikmat-Nya, membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa taat dan patuh serta tunduk menjalankan segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti serta menjalani sunnah dan ajarannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan dunia ini, setiap kita ingin meraih kehidupan yang bahagia, ingin meraih kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Kehidupan
yang penuh dengan kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian mesti diperjuangkan oleh setiap manusia yang menginginkannya. Aneka ragam upaya, usaha serta ikhtiar setiap manusia, setiap insan agar bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian. Di antara mereka ada yang berusaha meraih kebahagiaan dengan cara mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Ada yang hidupnya bermegah-megah, ada yang hidupnya bersenang-senang. Dengan berbagai macam upaya yang dilakukan setiap orang untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan ini. Terlepas dari semua upaya dan ikhtiar manusia untuk meraih kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman dalam hidupnya, tapi mesti diakui bahwa tujuan yang diinginkan oleh setiap manusia dari semua upayanya adalah ingin hidup bahagia. Akan tapi hadirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala ternyata tidaklah meletakkan kebahagiaan itu, ketenangan dan ketenteraman manusia itu dalam hal yang sifatnya materi. Karena betapa banyak di dunia ini orang-orang yang hidup bergelimang harta, orang-orang yang diberikan berbagai macam kenikmatan dan kesenangan, namun tidak sedikit di antara mereka yang mengakhiri hidupnya justru dengan penderitaan, kesengsaraan, justru meninggalkan kesedihan dan permasalahan yang tak kunjung selesai. Lalu di manakah hakikat kebahagiaan yang selama ini menjadi tujuan hidup manusia yang ingin dia raih? Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bagi manusia jalan hidup untuk meraih kebahagiaan. Karena kebahagiaan merupakan inti daripada kehidupan manusia. Tanpa merasakan kebahagiaan, manusia meskipun di tengah harta yang melimpah, meskipun manusia di atas pundaknya disematkan jabatan, pangkat dan kekuasaan, namun semua itu akan sia-sia, tak berguna. Apalah arti semua itu apabila manusia justru tidak merasakan kebahagiaan sama sekali, justru dihantui oleh berbagai macam kecemasan, kekhawatiran dan ragam perasaan batin yang tidak menyenangkan lainnya. Oleh karena itu hadirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan, marilah kita simak garis kebahagiaan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam Al-Qur'anul Karim. Tepatnya firman Allah Subhanahu wa taala yang terletak pada surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan, ternyata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah digariskan di dalam ayat ini, menjadikan amal soleh serta iman sebagai sumber kebahagiaan, sebagai tolong ukur manusia meraih kebahagiaan. Maka setiap insan, setiap kita, setiap pribadi manusia, bila ingin meraih kebahagiaan di dalam hidupnya, ketenangan serta ketenteraman di dalam jiwanya, hendaknya ia menjalankan apa yang telah Allah gariskan di dalam ayat ini, yaitu beramal soleh
serta istiqamah di atas keimanan dan keislamannya. Orang yang beriman dan orang yang telah diberikan keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang hakikatnya manusia yang paling bahagia. Dengan keimanan dan keislaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kepada kita sebagai orang yang beriman, maka itu artinya Allah membuka pintu-pintu kebahagiaan melalui berbagai macam amal saleh, melalui berbagai macam amal kebaikan dan kebajikan yang dapat menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bernegara dan berbangsa. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan menyebutkan siapa saja yang beramal saleh sedangkan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bermutu, kehidupan yang berkualitas. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Inilah kehidupan yang menjadi tujuan pokok setiap manusia yang hidup di atas dunia ini. Yaitu meskipun seorang yang beriman, seorang yang senantiasa beramal soleh, hidup serba kekurangan, hidup yang barangkali penuh dengan kesederhanaan. Tetapi manakala seseorang itu menjalankan apa yang telah Allah gariskan dan Allah tentukan sebagaimana ayat ini, maka kesederhanaan, kekurangan dan yang lain sebagainya tidak akan mempengaruhi kebahagiaan yang akan dia rasakan. Akan menghadirkan kebahagiaan, akan menghadirkan ketentraman dan ketenangan dalam jiwanya. Demikian pula sebaliknya, apabila manusia yang bergelimang harta benda, yang menggenggam kekuasaan dan juga memikul jabatan amanah di atas pundaknya, jika dia tidak beramal soleh, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka apalah artinya harta yang melimpah? Apalah gunanya harta, jabatan, pangkat dan kekuasaan bila pemiliknya kemudian atau manusia yang diamanahi semua itu tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Al-Quranul Karim telah memberikan kisah-kisah tentang manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekuasaan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka harta yang melimpah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekuatan-kekuatan. Semisal Fir'aun yang hidup ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, adalah seorang manusia yang berkuasa di Mesir pada zaman itu. Kekuasaannya membuat dia lupa lautan dan lupa daratan. Kekuasaannya mengangkatnya sebagai manusia yang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesombongan Fir'aun di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nazi'at. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ketika Fir'aun sudah berada di puncak kekuasaannya, di puncak ketika dia merasa tidak ada manusia selain dirinya yang berkuasa setara dengan dirinya atau yang melebihi kekuasaannya, dia pun mulai mengumpulkan pengikut-pengikutnya, yang mengumpulkan pasukan-pasukannya, loyalis-loyalis yang taat kepadanya. Setelah itu di hadapan mereka dia berseru, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sungguh Fir'aun telah memakai pakaian kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Allah yang layak dan pantas untuk menggunakan pakaian kebesaran tersebut. Dan sungguh Allah sangat murka kepada manusia yang menyombongkan dirinya di hadapannya, padahal manusia terlahir tanpa membawa sehelai benang pun.
Manusia terlahir tanpa membawa harta sepersen pun. Namun kemudian manusia menentang Allah Subhanahu wa taala. Menentang Dia yang Maha memberikan segala sesuatu dalam hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Dengan sebab pencokatan dan kesombongan Firaun yang telah mendeklarasikan dirinya di hadapan pengikut-pengikutnya yang setia sebagai Tuhan yang paling tinggi, Allah hukum dia baik dengan hukuman di dunia, yaitu ditenggelamkan beserta seluruh pasukan-pasukan dan kekuasaannya tanpa tersisa di Laut Merah. Dan kemudian Allah juga akan hukum nanti di hari kiamat dan juga di alam barzakh, dinyalakan api sampai hari kebangkitan. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Untuk apa Allah mengisahkan kisah Firaun kepada kita? Sampai saat ini Al-Quran masih bisa kita baca kisah-kisahnya. La'ibratan liman yakhsha. Allah jadikan kisah itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran, sebagai nasihat agar hati kita senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita sering membiarkan atau mengikuti ajakan tubuh kita. Kita melihara, merawat, memberikan pakaian yang terbaik, memberikan perawatan yang terbaik dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya tubuh yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hari ini akan menua. Seiring dengan usia manusia yang terus, maka manusia akan merasakan kelemahan fisik, kelemahan memandang, kelemahan mendengar, kelemahan melangkah, kelemahan berbuat dengan kedua tangannya. Setelah itu manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang dalam kehidupan dunia ini dia berbuat amalan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan merasakan balasan amalan sekecil itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, maka diperlihatkan kepadanya balasan atas perbuatan buruknya. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Oleh karena itulah, manusia yang ingin meraih kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan dalam hidupnya, maka dia harus berjuang menjadi hamba Allah yang beriman, menjadi hamba Allah yang senantiasa beramal saleh, menjadikan hidupnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memberikannya hayatan thayyibah, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman. Inilah yang dicari oleh manusia, yaitu mencari kebahagiaan justru ada di dalam dirinya sendiri. Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Sungguh di dalam diri tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruhnya. Dan apabila segumpal daging yang kecil ini buruk, maka akan merusak seluruh manusia. Apa artinya? Kebahagiaan itu kembali kepada manusia itu sendiri. Kebahagiaan menengok bagaimana kondisi hati masing-masing kita. Apakah hati kita senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah hati kita senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau justru sebaliknya, hati kita makin hari makin menjauh, makin susah sinyalnya, sehingga rahmat Allah semakin jauh. Semakin jauh pula langkah kita menuju kepada kebahagiaan tersebut. Maka mari kita perbaiki kondisi hati kita dengan iman dan amal saleh, agar hadir dalam kehidupan kita kebahagiaan, ketentraman dan kejiwaan.
ketentraman dan ketenangan yang merupakan intisari kehidupan manusia harus diperjuangkan oleh orang yang beriman melalui amal saleh, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menata hatinya sedemikian mungkin, senantiasa memperbaiki amalnya yang rusak, senantiasa dia belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan yang dicintai olehnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semuanya hati yang bersih, hati yang tertata, hati yang senantiasa terkoneksi dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha memberikan segala kebaikan kepada kita. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka Allah akan menyampaikan rahmat maghfirahnya 10 kali lipat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم